Positivisme, gerak, maju sains. Wah, kedengarannya keren banget ya. Kayak sebuah kekuatan yang gagah nggak bisa dihentikan. Tapi, apa sih sebenarnya di balik ide besar ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, semua ini tuh berawal dari satu pertanyaan yang mendasar banget. Pertanyaan yang udah menghantui para pemikir dari zaman dulu kala. Dan positivisme, wah dia coba jawab pertanyaan ini dengan sebuah janji yang luar biasa ambisius. Jadi positivisme ini lahir dari semangat optimisme di zaman pencerahan. Bayangin deh, ini semacam janji, semacam jaminan buat kita bisa keluar dari semua keraguan dan menuju pengetahuan yang pasti, akurat, dan jelas banget soal dunia di sekitar kita. Nah, biar ngerti positivisme, kuncinya ada di kata positif itu sendiri. Ini bukan lawannya negatif ya, tapi lawannya alamiah. Sesuatu yang alamiah itu kan kita dapat dari hasil mikir, dari spekulasi. Nah, kalau positif itu artinya sesuatu yang ditetapkan. Udah dikasih. Jadi ini fakta yang disodorin ke kita, bukan hasil nebak-nebak. Dari situlah inti dari sains positif muncul. Jadi, pengetahuan yang beneran itu bukan datang dari ngelamun atau spekulasi abstrak, tapi ya dari apa yang bisa kita lihat, kita amati langsung. Dasarnya itu data, fakta-fakta yang diberikan oleh pengalaman kita. Oke, ngomongin soal ini, ada satu nama yang pasti muncul, Auguste Comte. Walaupun bukan dia yang nyiptain istilahnya, dialah yang bikin istilah ini ngetop. Mimpi besarnya Comte itu apa? Dia pengen nyatuin semua ilmu, dari fisika sampai sosiologi, ilmu baru yang dia kasih nama sendiri, di bawah satu metode ilmiah yang sama. Oke, ceritanya makin seru nih. Ide Comte soal sains yang berbasis data, ini dibawa ke level yang lebih ekstrim lagi sama sekelompok pemikir di Vienna. Mereka ini dikenal sebagai lingkaran Vienna. Dan tujuan mereka, ngebangun benteng pengetahuan yang nggak bisa digoyahkan. Dan, wow, mereka ini tegasnya bukan main. Buat orang-orang positivis logis dari lingkaran Wina, kalau ada omongan soal metafisika, etika, atau teologi, itu bukan cuma salah, tapi sama sekali nggak ada artinya. Benar-benar dianggap omong kosong. Jadi misi mereka itu bersih-bersih filsafat dari apapun yang nggak bisa dibuktiin secara ilmiah. Terus gimana caranya mereka bersih-bersih? Mereka punya alat andalan, prinsip verifikasi. Gampangnya gini, semua omongan yang punya arti itu harus bisa lewat salah satu dari dua jalur. Jalur A buat pernyataan analitik, yang benar ya karena definisinya emang gitu. Contohnya, semua jomblo itu belum nikah. Ya iyalah, ini nggak nambah pengetahuan baru kan? Nah, jalur B ini buat pernyataan sintetik. Ini cuma bisa dibuktiin lewat pengalaman di dunia nyata. Dan menurut mereka, cuma inilah satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Benteng fakta yang dibangun sama kaum positivis ini kelihatannya kokoh banget ya. Tapi, retakan pertamanya justru datang dari jantung sains itu sendiri. Dari dunia fisika kuantum yang super aneh dan menakjubkan. Ini dia nih. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ternyata di level subatomik yang super kecil itu, tindakan kita mengamati sesuatu itu justru mengubah apa yang lagi kita amati. Jadi pengamat tuh bukan lagi penonton yang diam aja, tapi jadi bagian dari pertunjukan. Wah, ini pukulan telak banget buat mimpinya positivis soal objektivitas yang murni. Setelah fisika ngebuka celah di benteng itu, para filsuf pun mulai ikut meruntuhkannya. Muncul deh tokoh-tokoh kayak Karl Popper, Thomas Kuhn, sama Paul Feyerabend. Mereka ini bukan anti-sains loh, sama sekali bukan. Tapi mereka menentang klaim-klaim absolut yang dibuat atas nama sains. Nah, yang pertama ini Karl Popper. Dia benar-benar membalikan logikanya lingkaran Wina. Kata Popper, yang bikin sebuah teori itu ilmiah bukan karena bisa diverifikasi atau dibuktikan benar. Justru sebaliknya, yang penting itu teori tersebut bisa difalsifikasi, bisa dibuktikan salah. Jadi tanda sains yang bagus itu bukan nyari-nyari bukti yang mendukung, tapi justru aktif berusaha ngeruntuhin teorinya sendiri. Ini poin paling penting dari Popper. Sains itu bukan kumpulan fakta-fakta yang udah pasti benar, bukan. Sains itu kumpulan tebakan terbaik kita untuk saat ini. Teori-teori yang berhasil selamat dari berbagai upaya buat menyanggahnya, tapi ya tetap aja, suatu saat bisa jadi salah. Jadi, nggak ada yang namanya kebenaran final. Oke, abis Popper ada Thomas Kuhn. Dia ini ngenalin salah satu ide paling keren dalam filsafat sains, paradigma. Gampangnya, paradigma itu kayak kacamata yang dipakai ilmuwan. Satu set asumsi, keyakinan, dan cara kerja yang udah diterima bersama dan nggak dipertanyakan lagi. Di dalam kacamata inilah para ilmuwan ngerjain tugas mereka sehari-hari. Jadi menurut Kuhn, sains itu nggak maju lurus-lurus aja. Ada periode panjang yang disebut sains normal, di mana semua ilmuwan kerja pakai paradigma yang sama. Terus lama-lama muncul anomali, temuan-temuan aneh yang nggak bisa dijelasin sama paradigma itu. Nah ini mulai bikin goyah.
Akhirnya, bun, terjadilah revolusi yang disebut pergeseran paradigma. Cara pandang yang lama dibuang, diganti sama yang baru. Dan pergeseran kayak gini udah kita lihat berkali-kali dalam sejarah kan? Dari model alam semesta Ptolemeus ke Copernicus, dari fisika Newton ke Einstein. Ini semua bukan sekedar update kecil-kecilan, ini perubahan total cara kita ngelihat dunia. Jadi ya, sains itu bukan jalan lurus yang mulus, tapi serangkaian revolusi yang mengguncang dunia. Kalau Popper sama Kuhn baru bikin retak fondasinya, nah Paul Verhaeben ini datang bawa palu godam. Dia ini kritikus yang paling radikal dari semuanya. Buat dia, yang namanya metode ilmiah itu nggak ada. Sains itu, kata dia, ya kekacauan yang kreatif dan anarkis. Dan ini dia nih, omongannya yang paling bikin heboh. Verhaeben bilang, kalau kita maksa sains pakai satu metode aja, itu malah bakal menghambat kemajuan. Inovasi yang beneran itu butuh kebebasan buat melanggar aturan apapun. Slogannya dia, anything goes. Apapun boleh. Terus, gimana caranya kita bisa maju dalam kekacauan ini? Verhaeben ngusulin yang namanya kontrainduksi. Idenya gini, kritik terbaik itu justru datang dari luar. Kalau kita mau benar-benar nguji sebuah teori, kita harus adu teori itu dengan ide-ide paling liar sekalipun. Bahkan dari mitologi, agama, atau dari omongan orang gila sekalian. Katanya, cuma dengan cara gitu, kelemahan yang tersembunyi bakal kelihatan. Jadi, ya, setelah digempur habis-habisan sama Heisenberg, Popper, Kuhn, dan Verhaeben, kekaisaran positivisme yang tadinya kelihatan megah itu akhirnya runtuh juga. Terus, apa yang muncul dari puing-puingnya? Sesuatu yang kita sebut pasca positivisme. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasan pergeseran besarnya. Kepastian yang absolut diganti sama kemungkinan atau probabilitas. Keyakinan soal objektivitas murni diganti sama kesadaran kalau pengamat itu punya peran. Pengetahuan itu nggak lagi ditemukan, tapi dibangun. Dan kemajuan itu bukan lagi garis lurus, tapi sebuah proses yang penuh gejolak dan revolusi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau pengetahuan itu nggak pernah final, dan kebenaran itu sifatnya cuma sementara. Terus apa dong tujuan sains? Kalau kita nggak bisa lagi bilang kita punya kebenaran yang absolut, apa sebenarnya yang kita kejar? Mungkin tujuannya emang bukan buat nemuin jawaban akhir ya, tapi untuk terus belajar gimana caranya bertanya dengan lebih baik lagi.